Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kita mengenai output pada controller, terutama kita gunakan Arduino. Pada Arduino kita memiliki kesempatan atau punya kelebihan bahwa kita bisa melihat display dari apa yang ingin kita tampilkan dalam bentuk serial monitor. Kenapa serial monitor? Artinya kita bisa memonitor nilainya menggunakan protokol serial. Protokol serial itu seperti apa? Adalah protokol yang sudah disediakan oleh Arduino dengan mengirimkan data secara serial atau satu per satu. Nah, Arduino sendiri pada saat melakukan upload menggunakan kabel serial. Dan kabel itulah yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan datanya. Nah, bagaimana perintahnya? Adalah menggunakan serial begin. Ini diberikan pada void setup. Sebelum itu, Anda bisa melihat bahwa tampilannya mungkin bisa terlihat pada gambar ini. Nah, seandainya saya mempunyai alat ukur atau sensor temperatur yang dihubungkan dengan Arduino, dan saya ingin membuat tampilannya termonitor setiap detik dan ditampilkan berapa derajat nilainya, saya bisa melakukan monitoring menggunakan laptop saya dengan tampilan serial monitor seperti ini. Dan itu dimungkinkan karena ada fasilitas di dalam Arduino IDE atau editor dari Arduino itu sendiri. Nah, kali ini kita tidak menggunakan editor dari Arduino-nya dengan IDE Arduino, tapi kita bisa menggunakan Tinkercad. Jadi dia simulator yang sama persis apa yang kita lakukan pada kondisi real, tapi kita tidak memerlukan hardware. Nah, itu yang mungkin kelebihannya. Dan kita menggunakan program yang sama persis. Artinya kalau teman-teman bisa menggunakan program ini melalui software simulator ini, maka otomatis kita juga akan bisa mengaplikasikannya pada hardware-nya. Oke. Nah, kita lanjut bahwa yang kita perlukan adalah beberapa perintah. Perintah ini seperti saya ceritakan sebelumnya, bahwa Anda tidak harus menghafal. Anda bisa cek saja dari referensi Arduino, misalkan kita bisa ketik saja serial monitor Arduino. Maka dia akan menampilkan misalkan perintah, misalkan ini. Anda bisa klik mana saja yang menampilkan perintahnya. Jadi di sini harus ada perintah serial.print untuk mencetaknya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di awal pada void setup seperti ini dituliskan serial.begin. Nah, ini ada bilangan 9600. Artinya apa? Artinya ini adalah baud rate, adalah kecepatan transfer dari data. Yang digunakan adalah 9600 bit per second. Nah, silakan teman-teman bisa gunakan ini atau lebih rendah atau lebih tinggi dari ini. Tapi biasanya standar pada Arduino orang menggunakan 9600. Nah, itulah yang kita sertakan atau kita insert pada program kita nantinya. Nah, untuk memperjelasnya, mungkin saya bisa tampilkan sebuah video. Ini adalah sebuah contoh yang menggunakan serial monitor, di mana saya menggunakan sensor thermocouple, adalah alat pengukur suhu, di mana saya ingin tahu apakah suhu saat tersebut nilainya berapa. Maksudnya, saya ingin mendapatkan data real time setiap detik, nilai yang di sensing atau dideteksi oleh sensor saya memiliki nilai berapa. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ini adalah tampilan serial monitor. Sementara di sisi kiri adalah code saya atau coding. Ini adalah hardware saya menggunakan Arduino, seperti ini Arduino Mega. Ini adalah thermocouple. Ya. Jadi
Anda tidak harus mempunyai display tertentu dalam bentuk hardware, tapi Anda bisa juga menggunakan software yang sudah dipersiapkan oleh IDE Arduino. Nah, pada Tinkercad, fasilitas itu juga bisa dilakukan. Artinya Anda tinggal menambahkan saja di sini, tambahkan serial.begin, lalu kemudian nilai dari baud rate-nya, misalkan 9600, dan kemudian pada saat kita ingin menampilkan kondisi, saya ingin menampilkan kondisi jika tertekan, maka saya ingin muncul nilai bahwa muncul informasi bahwa tertekan dan nilainya. Jika dia tidak tertekan, maka akan saya ingin mendapatkan informasi bahwa tidak ada penekanan tombol dan nilainya. Maka kita bisa tambahkan pada saat dia tertekan, yaitu berada di dalam perintah if. Sementara yang tidak tertekan berada di dalam perintah else-nya. Jadi Anda jangan terbalik. Saya letakkan di sini. Kenapa? Kalau saya letakkan di luar loop atau di luar sistem yang ini, maka dia tidak akan bisa memberikan informasi sesuai dengan keinginan saya, di mana keinginan saya inginnya adalah pada saat penekanan terjadi, saya ingin mendapatkan informasi apakah tertekan atau tidak. Ya, maka di sini saya tuliskan seperti perintah tadi, yaitu serial.print. Saya tambahkan di sini serial.print. Lalu kemudian di sini saya tambahkan dalam kurung perintah push, artinya tertekan. Lalu saya kurung tutup, titik koma. Dan kemudian saya ingin menambahkan nilainya, serial.print. Saya tambahkan ln supaya dia bisa memberikan spasi atau jeda setelah penulisan nilai tersebut. Nilai yang saya ingin tampilkan adalah nilai yang berada pada variabel tombol. Karenanya saya tuliskan tombol di sini. Jadi Anda akan melihat kalau Anda ingin menuliskan karakter harus ditambahkan tanda petik. Jika tidak ditambahkan tanda petik, maka dia akan menyetak atau mencetak nilainya, bukan karakternya. Ya. Lalu ini saya copy juga untuk kondisi tidak tertekan, yaitu berada di sini. Saya rapikan dulu biar terlihat lebih manis. Di sini saya tulis not push. Oke. Nah, jika sudah, maka kita bisa melakukan start simulation. Nah, ini adalah serial monitor. Kita bisa klik toggle serial monitor. Nah, dia akan menampilkan not push, not push, not push, nilainya 0. Jika saya tekan, maka kondisinya akan menjadi push 1, push 1 setiap detik. Kenapa setiap detik munculnya? Karena saya memberikan delay-nya 1 detik. Ya. Oke. Saya tutup. Nah, karena tadi tidak ada jeda, maka di sini saya lebih baik saya berikan spasi. Stop simulasinya, saya berikan spasi di sini, dan di sini saya berikan spasi di sini. Nah, jika saya start simulation dan saya nyalakan serial monitor, di sini akan muncul, saya clear dulu, not push 0, not push 0. Kenapa dia beralih baris? Karena saya menggunakan ln, print ln. Kalau tidak menggunakan print ln, dia akan mencetak terus-menerus ke arah kanan.
Saya tekan. 1 detik kemudian dia akan memberikan informasi push. Tertekan. Sehingga Anda bisa mengetahui program saya sebenarnya jalan nggak sih? Berfungsi nggak sih? Apakah sensornya berfungsi? Apakah outputnya berfungsi? Dan sebagainya. Anda bisa menambahkan alat memonitor dengan yang kita sebut dengan serial monitor. Ya. Dan seperti itulah kurang lebih yang bisa kita lakukan pada pertemuan ini. Silakan teman-teman untuk mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.